soalnya kan kita nggak tahu, apalagi pekerjaan saya kan M1 gitu, jadi nggak selalu ada job gitu kan. Jadi ya saya sih ketar-ketirnya di tiap pergantian bulan gitu. Jadi kayak bulan ini rame job, bulan depannya enggak. Jadi kayak gimana ya? Kayak Oke Kak, Raka gimana nih mengklarifikasi berita-berita yang beredar kalau Kak Zul tuh udah bebas dari tahanan gitu, dan kemarin kan manggung gitu, Iya. gitu. Gimana dari Kak Raka sendiri? Sebenarnya itu bukan bebas ya, itu kayak tugas gitu, tugas dari Salemba untuk mengisi acara di Kemenkumham. Kebetulan bukan cuma band dari Lapas Gunung Sindur itu, tapi ada band yang lain di luar kayak Lapas Salemba, terus ada Lapas Perempuan gitu. Jadi itu bukan bebas, itu benar-benar tugas dan udah ada izinnya dari Kemenkumham sendiri. Berarti Kak Zul itu selama di lapas emang aktif ya untuk kayak band atau kegiatan lainnya gitu? Iya, dia terbilang aktif di sana karena kan apalagi baru-baru ini kan dia diangkat jadi tamping pemuka. Jadi kayak setiap kegiatan musik atau acara-acara seni itu Kak Zul yang turun langsung ke situ. Seberapa sering sih Kak Zul ikut kegiatan gitu Kak? Sering sih kan, acara di lapas juga tuh banyak. Jadi kayak acara-acara nasional itu kan ada manggung juga di lapas tuh. Jadi kayak kemarin itu Lapas Gunung Sindur kan itu dia gabung sama tahanan terorisme. Jadi ada acara di mana terorisme itu disuruh isi acara. Nah itu Kak Zul yang bikin koreonya, koreo tari sama puisinya gitu. Kalau Kak Ratu sendiri ngeliat Kak Zul aktif gitu ya, dari gitu seneng gak sih? Ya alhamdulillah senang, soalnya kan dari situ juga dapat remisi katanya dari aktivitas di lapas yang mendukung kegiatan lapas itu pasti ada remisinya. Gitu. Tapi kalau Kak Zul sering misalnya waktu makan jenguk itu cerita gak sih kayak dia juga excited ikut kegiatan kayak gitu? Ya jelas dia senang banget. Apalagi kan emang jiwanya di situ di seni kan. Paling yang kendalanya itu kalau misalnya acara-acara dia manggung itu kan dia butuh gitar. Nah itu mungkin kendalanya di gitar itu, jadi dia kurang pede gitu, kurang maksimal performnya. Kemarin pas ada acara itu Kak sendiri ikut nggak? Iya, saya nyusul ke sana karena kan kebetulan Sabtu paginya tuh aku ngejob dulu, jadi dari tempat job itu aku langsung ke J-Expo gitu. Gimana perasaannya bisa ngeliat suami tampil lagi menghibur para fans-fansnya lagi gitu? Ya senang alhamdulillah, apalagi kan emang di sana acaranya lebih terbuka ya, di outdoor, beda sama yang pas bulan puasa kemarin itu dia di indoor. Jadi agak maksudnya terbatas lah kita buat ketemu sama suami. Kalau ini benar-benar kita bisa langsung ketemu, duduk bareng gitu, cerita bareng. Biasanya nih Kak antar nyebutnya juga terbatas ya ketemu sama suami. Kalau misalnya sekali ketemu biasanya biasanya kalau pas udah ketemu tuh bahas apa sih, cerita-cerita kangen-kangenan enggak gitu? Ya bahas pasti yang dibahas kegiatan anak-anak, sekolah anak-anak, sama ini paling dia tuh karena yaitu keterbatasan dia buat manggung, dia paling cerita-cerita alat musik dia yang ada yang dijual, ada yang digade, tuh dia minta nitip gitu buat maksudnya ditebus gitu, biar maksudnya dia bisa manggung pakai gitarnya dia gitu. Saat waktu minta ditebus gitarnya gitu, atau diberikan lagi gitarnya, perasaan dari Kak Retno sendiri sebagai seorang istri gimana sih Kak? Ya sedih campur senang ya, karena kan sebelumnya dia udah gak mau main band dan gak ada kepikiran sama alat-alat musiknya. Mungkin karena pas udah dikasih kegiatan yang hampir dibilang acara musik itu yang bisa keluar mungkin gitu, jadi dia kepikiran buat maksudnya gimana caranya alat musiknya ditebus, terus sama ada alat musiknya yang kemarin di Bone yang pas dia mau manggung terus ketangkep itu kan ditahan sama IO-nya ya kan, itu minta diambil semua tuh. Berarti masih ada kepikiran untuk nanti kembali lagi ke dunia musik ya? Iya sepertinya, karena dia udah excited banget buat gimana nih gitar aku kira-kira bisa nggak mah gitu. Aku bilang udah ntar diusahain gimana caranya, karena kan biayanya juga nggak sedikit gitu.
Selama di tahanan nih Kak, mungkin ada cerita nggak sih kalau Kak Zul itu suka bikin lagu juga ataupun nulis lagu gitu dari inspirasi di sana mungkin? Iya, iya. Jadi di Kazul di sana tuh ada ciptain lagu juga kan, dan ada juga yang kayak mars-marsnya lapas di sana tuh dibuatin. Jadi ya banyak lagu dan banyak requestan juga dari teman-teman petugas lapas buat lagu buat lapas gitu. Mungkin karena sendiri mungkin ada nggak sih ngeliat perubahan dari Kazul sebelum di lapas dan setelah di lapas, apakah mungkin lebih ceria, lebih apa gitu? Kalau ceria sih sebelum di lapas ini apa gimana gitu? Jadi perubahan nih sebelum masuk dan setelah di lapas kayak gitu. Kalau di lapas ya jelas ya nggak seceria dia di luar gitu kan. Cuma untuk fisiknya mungkin waktu di luar itu dia kurus kan, kurus. Nah sekarang dia pas di lapas itu badannya udah berisi gitu, udah sekel lah gitu. Aku lihatnya dari situ. Berarti selama melewati masa tahanan ini Kak Zul tuh tidak sama sekali terbebani, maksudnya kayak nggak depresi atau mikir awal-awal dia sampai yang kayak ya emosi sendiri kan, mungkin ini kenapa sih mesti gini, dia bertanya-tanya sama dirinya sendiri. Cuma kesini-sini semenjak dia pindah ke lapas Gunung Sindur itu dia makin ikhlas ngejalanin, apalagi di sana kan petugasnya pada ramah. Dia sih suka bilang, di lapas Gunung Sindur sini sih enak gitu. Maksudnya aktivitas dia benar-benar disupport dan difasilitasi buat kayak band, terus kayak misalnya mereka pengen bikin konten, ada difasilitasi dari lapas di sana. Oke, gimana sih cara Kak Retno awal-awal menemani Kak Zul melewati masa-masa depresinya pas awal-awal ya, walaupun jarang ketemu dia gitu kan? Gimana? Ya susah sih, soalnya kan dia depresi sih juga berdepresi juga kan di luar, apalagi karena harus membiayai anak-anak 4 orang yang dimana saya emang sebelumnya belum pernah kerja gitu. Jadi ya saling menguatkan aja aku sama Kak Zul gitu. Berarti sekarang udah melewati masa kesulitannya atau seperti apa nih Kak? Sekarang update-nya Kakak udah lebih lapang dan luas lagi untuk membiayai 4 anak? Ya bismillah aja Mbak. Soalnya kan kita nggak tahu, apalagi pekerjaan saya kan M1 gitu, jadi nggak selalu ada job gitu kan. Jadi ya saya sih ketar-ketirnya di tiap pergantian bulan gitu. Jadi kayak bulan ini rame job, bulan depannya enggak. Jadi kayak gimana ya, kayak dibilang udah ya enggak juga, masih ada susah-susahnya gitu. Tapi kalau cara Kak Retno ya nyebutnya tadi pas ada ketar-ketir nih tiap bulan, maksudnya ada juga kan belum bisa berdamai dengan diri sendiri gitu, dengan keadaan 100%. Tapi cara Kak Retno untuk ya enjoy aja untuk anak-anak, untuk sama itu gimana sih? Jadi ini kan semua untuk anak-anak ya. Jadi kayak misalnya aku tiba-tiba jobnya nggak ada nih, ya saya kayak ngubungin teman-teman, ada job nggak, mau dong, berapapun diajak mau dong gitu. Jadi kayak ya itu demi anak-anak. Jadi ya cara saya kayak gitu. Kak, kemarin kan sempat ramai juga ya, banyak yang nggak terima, kayak banyak kayak hujatan juga, kok dihukum 18 tahun penjara tapi udah keluar gitu kan, ada yang salah mengartikan. Nah dari Kak Retno sendiri untuk menepis dari komentar-komentar yang kayak gitu? Ya saya sih malah nggak pernah mau lihat ya komen-komen negatif. Saya malah senangnya lihat-lihat komen yang support, yang pro juga. Tapi kalau yang bikin yang apa sih, maksudnya yang komen negatif tuh kadang sakit hati ya, takutnya kelepasan gitu, pengen balas. Jadi ya udahlah, cuekin aja. Nah kalau melihat kemarin manggung gitu Kak, banyak kan antusias fansnya juga. Nah gimana nih, ada nggak sih yang kayak nggak lupa gitu sama Kak Zul dan kayak benar-benar masih ngefans sampai sekarang? Ada, karena kebetulan kan di acara Kemenkumham kemarin itu kan kebanyakan pejabat-pejabat dan yang mungkin yang agak-agak maksudnya udah yang kelahiran 90-an ya, yang benar-benar menikmatin lagu-lagu Kak Zul di zamannya gitu. Jadi mereka tuh antusias banget, ada yang maksudnya ikutan nyanyi sampai habis, terus ada yang minta diulang juga lagunya. Jadi ya lihat penonton yang
maksudnya support juga Kazul ya, alhamdulillah senang banget. Masih ada nggak sih Kak yang minta ngebawain lagunya yang dulu booming banget yang Aisy Teru gitu? Masih malah di kemarin tuh di J-Expo itu sampai 2 kali bawain. Iya pas dia kan selang-seling nih sama bandnya yang di Lapas sama Zivilia, jadi habis bandnya di Lapas Zivilia nih nyanyi lagu Aisy Teru tuh sama ada 4 lagu. Nah kemudian setelah istirahat diminta lagi buat bawa lagu Zivilia karena kebetulan kan di situ pejabatnya udah pada hadir semua. Nah kalau itu gimana melihatnya Zivilia masih juga menerima Kazul di dalam bandnya ini, tidak menjadi personil lagi, terus masih juga maksudnya mau memakai Kazul untuk nyanyi walaupun masih statusnya tahanan gitu. Sebenarnya Zivilia itu kan yang bikin suami saya. Jadi bandnya itu ya nyawanya di Kazul gitu. Cuma ya alhamdulillahnya itu drummernya nggak pernah sampai kepikiran mau keluar dari Zivilia justru. Dan dia bener-bener yang support gimana caranya nih Zivilia. Ya nggak apa-apa lah kita cariin vokalis pengganti buat sementara, yang penting Zivilia tetap jalan, pemasukan ada buat bantu-bantu aku di rumah. Gitu. Gimana sih, ini kan seorang Kak Retno gitu ya. Iya. Maaf suaminya ditahan 18 tahun dan kakak juga sekarang berjuang untuk menghidupi anak-anak, untuk apa ya, mengartikan bahwa untuk menerima lagi, misalnya menerima semua ini kayak gimana sih, kan pasti nggak kuat banget ya. Apalagi kan kadang pasti ada satu momen yang kayak kamu membutuhkan sosok suami gitu dalam kehidupan. Ya saya sih gini Mbak, nggak pernah mau berpikir yang aneh-aneh. Saya ngejalanin tiap hari itu seperti biasa aja, jadi nggak pernah mau berpikir maksudnya saya sampai nanti bakalan kelaparan apa bagaimana karena nggak ada suami. Enggak, itu sama aja dengan kita nggak percaya sama Allah kan. Jadi ya aku ngejalaninnya ya biasa aja. Mungkin karena ada juga momen kadang aku yang kayak udah capek gitu kan, kerja ada, jadi kayak misalnya udah kerja nih, udah ngumpulinnya, ternyata pas anak-anak sekolah penaikan kelas ada yang mesti dibayar segini, terus anakku yang satu masuk sekolah itu kadang kayak aku udah capek kerja tapi kok masih kurang aja gitu, jadi kayak gimana ya, kayak hampir nyerah gitu loh Mbak. Cara Kak Retno untuk menyampaikan sama anak-anak itu gimana sih kalau ayahnya lagi terkena masalah kayak gitu? Ya, karena kan kebetulan juga anak-anak udah bisa baca dan mereka juga udah iseng-iseng lihat di media sosial kan berita papanya. Ya paling saya sampein ya itu karena perbuatan yang salah makanya dihukum gitu. Jadi papanya bandel dihukum, ya udah anak-anak nggak boleh dicontoh kayak gitu. Oke Kak, harapan kedepannya misalnya kayak pengen banget ngebuat apa gitu untuk perekonomiannya Kak Retno sendiri, terus untuk suami dan anak-anak. Ya, harapan saya sih untuk usaha saya mudah-mudahan ke depannya lagi jobnya makin rame, terus bisa buka galeri wedding sendiri. Terus kalau untuk Kazul ya harapan saya mudah-mudahan remisinya diperbanyak lagi biar cepet keluar, biar ada yang bantu nyari duit Mbak, saya capek kadang. Oke. Ada. Terima kasih. Terima kasih.